Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apip Firmansyah di channel Apip Firmansyah. Di sini kebetulan masih dalam suasana Ramadan ya. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, khususnya amal puasa kita, amal bacaan-bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan. Sebetulnya saya di sini akan menjelaskan apa sih manfaat subscribe channel saya. Di channel saya itu terdapat banyak hal yang bisa dipelajari ya. Di antaranya kami di sini mengupload Al-Quran ya. Contoh misalkan ini nih juz 26. Sebetulnya kami membuat channel ini Al-Quran khususnya tadinya buat saya sendiri, karena sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis ya, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, berapa banyak sih sebetulnya menghatamkan Al-Quran? Ini menggunakan bahasa pribadi ya. Secara redaksi hadisnya silakan di search, dicari. Berapa lama sih menghatamkan Al-Quran? Kata Rasul, 40 hari, 30 hari, 20 hari, 15 hari, 10 hari, 7 hari, 5 hari, 7 hari, kemudian 3 hari. Nah, tidak boleh kurang dari situ. Keterangannya seperti itu. Nah, berarti bisa disimpulkan one day one juz merupakan sunnah Rasul. Karena memang untuk menghatamkan Al-Quran tidak boleh lebih dari 40 hari yang sudah bisa lancar membaca Al-Quran. Karena selambat-lambatnya membaca Al-Quran seperti dilagamkan kayak Muhammad ZA, itu paling lama 1 juz itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah. Kalau lamanya 2 jam, misalkan belum lancar. Berarti kan setiap orang sebetulnya bisa membaca Al-Quran 1 hari itu 1 juz. Cuman permasalahannya mau apa tidak. Nah, sengaja saya bikin upload Al-Quran per juz, per kata per juz, karena kebetulan saya memiliki page image Al-Quran berupa PDF, cuman saya diedit sedemikian rupa sehingga di channel ini ada bacaan Al-Quran yang di dalamnya itu ada ada tulisan Al-Quran per kata seperti Al-Quran Samil Quran. Biasanya Quran Al-Fatih ini dalamnya seperti ini. Sembari memahami arti perkatanya, sembari juga membiasakan membaca 1 juz dalam Al-Quran. Nah, apa sih manfaatnya kalau misalkan saya bikin video Al-Quran per juz. Jadi membiasakan untuk saya sendiri bagaimana caranya bisa membaca Al-Quran tiap hari 1 juz. Karena kan kalau di YouTube, kalau misalkan ngeplay juz 26 yang ini, kan kalau misalkan belum selesai, misalkan baru setengahnya, pas diulang lagi di YouTube, itu kan lanjut, ngikut gitu kan. Ada ininya, ada otomatis. Kalau kita nge-close, misalkan mau masuk lagi ke channel saya, setel lagi misalkan juz 26, otomatis nanti bekas dari tontonan kita
tinggal dilanjutkan aja. Seperti itu. Jadi enak gitu kalau misalkan saya punya editan video Al-Quran seperti ini, saya bisa lebih terschedule dalam setiap harinya. Oh, misalkan dibagi beberapa waktu sholat, contoh, misalkan habis subuh, play, bari didengerin Al-Qurannya, sembari diikuti bacaannya. Kebetulan ini MP3-nya menggunakan MP3 Syekh Surem, Syekh Saud Surem. Karena menurut saya ini saya cocoknya di situ, cocoknya di Surem. Dulu memang biasa sebelum Surem itu saya biasa ngedengerinnya Syekh Matrud, Al-Matrud. Nah setelah saya Matrud, karena kan namanya juga manusia, kadang ada jenuhnya. Misalkan udah lama nih Syekh Matrud, pengen Syekh yang lain, nyoba Syekh Sudes. Syekh Sudes sudah lama, tapi kayaknya Syekh Sudes intonasinya agak tinggi. Nah kebetulan saya nemu juga Syekh Surem. Nah cuman yang saat ini saya lebih cocok menggunakan Syekh Surem. Nah lantas apalagi sih yang didapat dari channel ini? Banyak, saya juga mengupload beberapa kajian dari Ustadz Adi Hidayat mengenai tafsir Al-Fatihah. Tafsir ini memang di penjelasannya cukup detail ya. Dari ayat pertama 1 jam lebih, ayat kedua, ayat ketiga rata-rata umumnya 1 jam lebih. Bahkan ayat ke-6 sampai 2 jam setengah. Ayat ke-7 7 jam, 2 jam. Nah, sengaja saya upload ini bertujuan untuk diri saya sendiri sih, mengkoleksi video kajian tafsir. Sebetulnya dasarnya awalnya gini. Saya kan setiap hari sholat baca Al-Fatihah karena itu wajib jadi rukun dalam sholat. Cuman selama saya sholat ada penasaran apa sih maksud yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nah mencarilah di YouTube tafsir Al-Fatihah. Nah kebanyakan yang mentafsirkan itu satu Al-Fatihah semuanya, diterangkan nama-namanya kemudian maknanya. Ternyata ada yang lebih detail. Kebetulan gitu yang saya tonton itu Ustadz Adi Hidayat menjelaskan Al-Fatihah bukan langsung satu Al-Fatihah, tetapi satu kata dijelaskan semuanya, satu ayat dijelaskan semuanya. Nah menurut saya ini kok bagus ya kalau misalkan video ini di-share juga ke yang lain. Semoga Ustadz Adi Hidayat dapat amal jariah dari yang saya upload. Mungkin Ustadz Adi Hidayat juga kan punya channelnya sendiri, ngupload Al-Fatihah. Kebetulan itu kan channelnya bukan di channel orang lain, khusus itu di channel Adi Hidayat. Nah kebetulan yang saya upload itu dulunya memang bukan dari sebelum adanya channel Adi Hidayat. Dulu waktu di channel Hujah, ada juga di channel Tapakuh gitu kan, digabung-gabungin sehingga mendapatlah video tafsir Al-Fatihah berdasarkan per ayat, tafsirannya lebih detail. Nah mudah-mudahan yang saya upload ini bermanfaat juga bagi rekan-rekan semua yang mengikuti channel ini, bisa tercerahkan ilmunya, bisa tertambah ilmu mengenal Allahnya. Karena ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu mengenal Allah. Semuanya juga tahu yang namanya Tuhan kita itu, yang namanya Rabb kita itu Allah. Cuman bobot keimanan seseorang itu kan tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat, maka capaian keimanan itu bisa dirasakan oleh dirinya sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, berdasarkan ilmu-ilmu yang dimiliki. Sehingga mudah-mudahan channel saya mendorong rekan-rekan semuanya, khususnya kaum muslimin, lebih memahami Al-Fatihah, lebih mencintai Al-Quran,
lebih memahami perintah-perintah Allah. Karena dalam sebuah hadis yang saya ketahui, Rasul pernah berkata seperti ini. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara yang mana apabila dua perkara ini dipegang dengan sesungguh-sungguhnya, maka kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berarti sumber rujukan kita, sumber ilmu dalam Islam itu intinya Al-Quran. Mungkin sahabat-sahabat saya ya dalam dunia YouTube pernah mengetahui lah sejarah Imam Syafi'i. Beliau usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, kenapa beliau bisa jadi ulama madhab gitu kan? Jadi patokan madhab? Karena Al-Quran itu sudah tertanam dalam benaknya pada usia 7 tahun. Untuk tahu, untuk hafal Al-Quran di usia seperti itu, pasti menggunakan proses yang tidak sederhana. Banyak pengulangan, sehingga beliau usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Sehingga memahami ilmu-ilmu cabang yang lain, terutama ilmu fikih, lebih mudah karena dasar ilmunya Al-Quran itu sudah tertanam di benaknya. Nah, mungkin ini adalah salah satu ikhtiar saya, minta doanya juga kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami firman-firmannya, memahami kalamnya dengan langkah-langkah upaya-upaya saya untuk senantiasa interaksi terhadap Al-Quran bagaimanapun caranya. Makanya karena kesibukan orang itu beda-beda, apalagi misalkan sekarang kan manusia itu banyak yang dunia online ya, di dunia online banyak. Nah, sehingga saya berusaha untuk mengabadikan Al-Quran ini dengan mengupload di channel saya sendiri, Terjemah Perkata. Sengaja saya edit sendiri setiap setiap ngeplay videonya itu berdasarkan image Al-Quran dengan tampilan mushafnya itu tidak seluruhnya, karena setiap mushaf itu kan jumlah barisnya ada 15 baris umumnya. Nah, ini saya sengaja cut, dipotong jadi 5 baris untuk memudahkan membaca, karena kalau misalkan di handphone langsung satu page, barangkali kalau misalkan tidak di tablet kan tampilannya kecil, utamanya kalau misalkan orang tua kan kurang jelas. Makanya saya cut khusus page-nya itu dalam bentuk 5 baris. Sehingga seperti ini. Contoh ya, kita play. Kecepatan baca ini itu kita bisa setting di sini. Nah, kalau misalkan kok agak terlalu cepat nih, ini dikurangi 0,25 misalkan atau 0,5. Pas di play nanti bacaannya agak santai. Yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama ala nafsi. Nah, itu bagi yang baru belajar Al-Quran, yang masih belum cepat bacaannya, bisa menggunakan teknik seperti tadi. Ini diturunkan. Nah, kalau misalkan agak lambat, naikin lagi di sini. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا handphonenya semakin lambat. اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا
Nah, khusus untuk Syekh Surem, khusus Syekh Surem, bacaan mad jaid munfasil ini disamakan dengan mad tabi'i. Biasanya nggak panjang. Nah, kalau yang lain biasanya dipanjangkan. Kalau khusus yang Syekh Surem, ini dipendekkan. Kalau Syekh Sudes, itu yang dulu-dulu video MP3 Al-Qur'annya yang dulu, rekaman yang awal-awal itu majaiznya itu agak panjang. Kalau sekarang sama seperti Syekh Surem, 2 bacaan panjangnya. Nah, itu salah satu teknik ya, cara menggunakan kecepatan dalam ngeplay video YouTube kita, khususnya dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalau saya menggunakannya normal, kadang-kadang dicepatkan 1,2. استغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا وكنتم قوما بورا. Jadi sebetulnya cara membaca Al-Quran dibarengi dengan melihat seperti ini, itu menghindari bacaan-bacaan salah. Kalau misalkan kita bacanya, oh ini huruf lam, oh ternyata di benak kita lam, tapi pas diucap ternyata jadi kaf. Nah, itu nanti terkoreksi dengan suara dari syekh yang kita play gitu kan. Menurut saya seperti itu. Jadi kita lebih membiasakan mendengar bacaan Al-Quran berdasarkan syekh yang kita senangi. Kemudian kita juga melihat huruf-hurufnya, sehingga kemungkinan salah dalam membaca itu bisa terkoreksi langsung oleh bacaan MP3-nya. Seperti itu. Itu yang saya rasakan ya, Kalau misalkan baca sendiri kan sulit untuk mengkoreksi apakah kita itu benar apa salah, kecuali memang bacaannya lagi didengerin oleh orang lain. Nah, itu mungkin yang di-share hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa juga kalau di video ini ada manfaatnya, silakan share seluas-luasnya ke media sosial yang lain, di subscribe, di like, dibaca juga Al-Qurannya, baik misalkan dengan media online atau media offline langsung membaca Al-Quran. Karena sejatinya umat muslim itu tidak akan meninggalkan Al-Quran dalam kehidupannya setiap hari. Bahkan ada seorang syekh yang menerangkan, jadikanlah Al-Quran itu yang utama, jangan paruh waktu. Contoh misalkan paruh waktu itu seperti ini. Jadi membaca Al-Quran itu nanti petang, malam. Jadi habis kita lelah benar baru baca Al-Quran. Tapi menurut syekh tersebut, pernah saya mendengarkan di YouTube-nya, cuman lupa lagi syekhnya siapa. Jadikanlah Al-Quran itu yang pertama dalam kehidupan kita. Jadi setelah subuh langsung membaca Al-Quran. Jangan membaca yang lain, langsung membaca Al-Quran. Itu lebih diprioritaskan. Dan itu biasanya lebih mendapatkan perubahan-perubahan terhadap bacaan yang sedang kita baca. Mungkin kalau yang baru belajar kan lambat gitu bacaannya. Karena sering kita membaca, karena sering kita lebih mengutamakan kalam Allah, lebih mengutamakan bacaan Al-Quran, maka Al-Quran itu lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita ucapkan. Terutama jika Al-Quran itu sering kita dengarkan. Jadi intinya practice, repetition. Lakukan, kemudian ulang-ulang, sehingga kita akan terasa nikmat dalam membaca Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira.